Baik, kita ketemu lagi ya teman-teman. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Ini kita lanjut ke Dirty Dosen. Yang kemarin kan kita sampai distraction. Kita sekarang melanjutkan 4 elemen Dirty Dosen yang selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya nanti kita akan mempelajari lack of teamwork. Lalu ada fatigue, lack of resources, dan pressure. Nanti kalau misal masih ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan di grup ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah lack of teamwork. Ini bagaimana sih perusahaan itu harus selalu memanage kerjasama antar pekerja. Jadi jangan sampai nanti ada pekerja A dan B bersinggungan. Tapi pasti itu selalu ada sih. Nggak harus di perusahaan, di organisasi kemahasiswaan juga pasti ada kurangnya kerjasama atau koordinasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, faktor utamanya juga pasti salah satunya komunikasi. Kalau komunikasinya baik, belum tentu kerjasamanya juga baik. Jadi ya, memang harus benar-benar lebih lebih intens lah ya. Intens dalam artian komunikasi yang baik itu juga belum tentu kerjasamanya bagus, karena pekerja itu juga menangkap komunikasi kan berbeda-beda ya, jadi harus disamakan persepsinya. Kerjasama tim ini untuk apa sih, tujuannya untuk apa, lalu nanti kita mendapat reward apa sih dari perusahaan, timbal balik apa dari perusahaan yang kita dapat jika kerjasama kita baik dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, itu bisa dijadikan mindset para pekerja ya, seperti itu. Jadi nanti ketika melaksanakan tugasnya, mereka dapat melakukan dengan baik. Nah, ini salah satu untuk mengurangi risiko kurangnya kerjasama itu bisa dilakukan dengan cara melakukan komunikasi terbuka antar pekerja. Jadi keterbukaan komunikasi ya, jadi tidak ada yang disembunyikan untuk hal pekerjaan. Kalau untuk hal pribadi itu kan sudah di luar konteksnya. Jadi untuk masalah pekerjaan selalu dikomunikasikan. Baik seperti pekerja A menemukan kejanggalan di mesin X, nah itu harus selalu dikomunikasikan, jangan dipendam. Wah, ini saya menemukan kesalahan nih, ya sudahlah, karena ini tidak terlalu berbahaya dampaknya, saya keep aja. Nanti kalau misal kejadian hal yang tidak diinginkan, nah itu bagaimana? Nanti kan pasti pekerja lainnya atau atasan akan menyalahkan pekerja lainnya, bukan saja pekerja yang menangani mesin tersebut. Nanti imbasnya ke teman rekan setimnya juga, seperti itu. Jadi lebih baik dikomunikasikan biar pekerjaannya juga terkoordinasi kan antar tim. Pekerja A mengerjakan ini, pekerja B mengerjakan ini dalam satu komponen mesin pesawat terbang. Lalu selanjutnya, nah ini mendiskusikan detail pekerjaan yang membutuhkan lebih dari satu orang untuk meminimalisir pertanyaan. Ini seperti kerja tim tadi kan yang saya sampaikan di pengurangan risiko yang sebelumnya. Misal bekerja dengan beberapa orang atau minimal 3 orang, nah itu kita harus mendiskusikan dulu job desk-nya. Untuk yang A, B, C itu pekerja A, B, C itu mengerjakan apa saja, jangan sampai overlap. Saya sudah mengerjakan ini lah, kok Anda mengerjakan kembali, nah seperti itu.
itu juga ada baiknya dikomunikasikan, lalu dibuat seperti checklist juga bisa, jadi lebih terkoordinasi nantinya. Nanti setelah selesai, nah bisa dievaluasi bagaimana pekerjaan masing-masing orang tersebut pada setiap mesin yang dikerjakan. Lalu yang selanjutnya ini, selalu memikirkan keselamatan pekerja lainnya. Jangan hanya menyelamatkan diri sendiri kalau bekerja tim seperti itu. Kalau kamu kena, saya juga kena, jangan ditinggalkan. Itu prinsip kerjasama ya. Integritas juga, kita yang mengerjakan mesin ini, kita juga yang bertanggung jawab tentang mesin ini. Jangan hanya leadernya saja yang tanggung jawab nanti. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja langsung ke yang selanjutnya. Ini hampir sama yang saya sampaikan tadi. Nah, ini fatigue atau kelelahan. Kelelahan ini juga bisa menjadi faktor yang sangat krusial ya. Kita tahu juga untuk perawatan mesin pesawat ini kan pasti membutuhkan waktu yang lama, dan kadang harus dilakukan bukan peak hour atau bukan peak hour, atau peak hour itu jam normal kerja, misal jam normal kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, biasanya itu kan pesawat sedang melakukan tugasnya untuk penerbangan kan. Nah, itu tidak mungkin dilakukan perawatan. Pastinya perawatan dilakukan saat malam hari, dini hari, atau di saat seharusnya jam biologis manusia itu beristirahat. Nah, itu kan sebenarnya tidak bagus, tapi tidak mau harus tetap dilakukan karena itu ada salah satu pekerjaan. Nah, bagaimana mengakali tersebut? Ini ada beberapa cara untuk mengurangi risiko agar tidak kelelahan saat melakukan perawatan mesin pesawat terbang. Nah, ini contohnya nih. Pekerjaan yang memakan waktu lama sampai tengah malam dapat menyebabkan kelelahan. Kelelahan dapat mengurangi fokus, atau mengurangi juga kesadaran. Fokus dan kesadaran itu sangat penting ya, apalagi saat merawat pesawat ini nanti ketika dipakai, jika ada miss sangat berbahaya, bisa mencelakakan puluhan bahkan ratusan orang yang ada di dalamnya nanti. Nah, bagaimana untuk mengurangi resiko kelelahan ini? Nah, ini sebenarnya ada beberapa, tapi masih mungkin tetap terjadi kelelahan sih, karena jam biologis manusia itu memang sudah diatur harus misal jam tidurnya jam 10 sampai jam 5 pagi. Itu meskipun dimodifikasi, misalnya kerjanya diganti jam 8 malam sampai jam 5 pagi, lalu diganti tidurnya jam 5, misal jam 6 pagi sampai sore, itu tetap tidak dapat mengubah biologis tubuh karena memang sudah diatur oleh Tuhan seperti itu. Kita diciptakan seperti itu, tapi karena tuntutan pekerjaan kita yang harus beradaptasi, itu pasti tetap bisa dilakukan, cuman kelelahan pasti tetap terjadi. Nah, ini salah satu untuk mengurangi risikonya itu. Nah, ini jika sudah keluar gejala-gejala kelelahan atau kecapean, sampaikanlah kepada rekan kerja. Nanti bisa pekerjaannya di cover rekan kita, atau dibantu. Misal kita sebenarnya sudah biasa nih mahir merawat, memperbaiki mesin X. Nah, tapi karena kelelahan jadi tidak fokus dan kehilangan pemikiran, atau pemikirannya udah tidak fokus untuk melakukan pekerjaan tersebut, nanti dapat dibantu oleh temannya, dan pekerja tadi bisa beristirahat sejenak untuk menghilangkan kelelahan. Bisa dengan kopi, atau bisa dengan menonton film di YouTube, atau istirahat di ruang istirahat, atau bagaimana, pasti tetap harus beristirahat. Nah, ini selanjutnya, hindari tas yang kompleks ketika kelelahan.
sebisa mungkin menghindari task itu seperti apa ya, job desk atau pekerjaan perawatan yang sangat kompleks, misalnya merawat merawat mesin pesawat terbang, bagian engine bagian engine atau bagian kokpit yang sangat banyak part-partnya, itu disarankan untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut. Bisa didelegasikan ke teman yang lain. Nanti pekerja yang mengalami kecapean itu dapat dialokasikan ke task yang lebih easy to medium lah, tidak terlalu susah. Lalu yang selanjutnya ini, makan makanan yang sehat, lakukanlah latihan dan tidur secara teratur. Itu dapat mencegah kelelahan, tidak dapat menghilangkan tetapi dapat meminimalisir dan mencegah. Nah, eating healthy, ya, hindari junk food lah. Misalnya kopi juga dikurangin, tapi itu pasti akan susah. Merokok juga pasti akan susah, karena jika lelah, misal jika pekerja lelah, dengan merokok dan kopi itu dapat mengembalikan semangat mereka. Lalu latihan, exercising, latihan atau olahraga, meregangkan otot-otot ketika kelelahan itu juga dapat mengurangi kelelahan. Lalu regular sleep, nah ini tidur yang teratur tadi seperti yang saya sampaikan ya. Kalau bisa ya tidurnya normal, meskipun tidurnya diganti waktu siang. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini yang lack of resources atau kurangnya sumber daya. Nah, ini misal memperbaiki mesin turbo engine atau jet pada pesawat terbang ya. Semisal perusahaan tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup atau tidak memiliki peralatan untuk memperbaikinya, itu akan mengalami kendala. Nanti imbasnya perusahaan akan merequest atau meminjam alat tersebut pada perusahaan lain, atau harus mendatangkan dulu, mungkin bisa dari luar negeri, yang memakan waktu beberapa minggu bahkan bulan. Nah, oleh karena itu keputusan harus dilakukan saat part yang dibutuhkan itu ada. Misal ini ada suatu mesin yang harus diperbaiki dengan part X, dan itu harus diperbaiki sekarang juga, tetapi part tersebut sangat terbatas. Mau tidak mau ya harus dilakukan. Lalu bagaimana untuk mengatasi part X tersebut biar tidak habis saat nanti dibutuhkan lagi, ya langsung order kembali atau meminjam kembali. Tapi kalau meminjam sepertinya tidak bisa, karena harus dipakai lagi. Jadi harus order kembali yang baru untuk nanti dapat dilakukan maintenance lagi. Nah, ini untuk mengurangi resiko, pastikan stok part maintenance-nya selalu tersedia ketika dibutuhkan. Nah, ini contohnya, order any anticipate part before they are required. Membeli atau order part tersebut sebelum part itu dibutuhkan. Ya, meskipun nanti akan memenuhi gudang, tapi paling nggak kita sudah ada safety stoknya untuk nanti ketika part itu dibutuhkan, kita tinggal mengambil di gudang atau di inventory dan memasangkannya ke part turbo engine yang akan diperbaiki. Nah, bisa seperti itu. Atau nanti misalnya jika tidak dipakai juga bisa kita jual ke perusahaan yang membutuhkan, daripada mangkrak di gudang dan malah menjadi rusak seperti itu. Nah, ini lalu selanjutnya, jangan pernah mengganti part yang tidak cocok untuk menyelesaikan pekerjaan for the sake of getting the job done. Apa gunanya kalau pekerjaan selesai tapi partnya tidak sesuai? Itu nanti malah menimbulkan masalah lain. Itu baiknya dihindari. Lalu yang selanjutnya, nah ini menyiapkan peralatan tools
dengan maintenance yang teratur dan benar ya. Tools-tools juga tetap harus dilakukan perawatan. Jadi jika tidak dilakukan perawatan juga tools-tools tersebut juga bisa tidak efektif lagi untuk memperbaiki mesin turbo, engine pesawat terbang. Lalu ini udah masuk yang terakhir dari part 4 ya. Tadi udah lack of teamwork, fatigue, lack of resource. Nah, ini pressure. Ya, ini pressure itu tekanan. Tekanan dari mana? Bisa tekanan dari atasan, tekanan pekerjaan, tekanan permasalahan di rumah tangga. Ini contohnya. Ini maintainers must not let the pressure of time constraint get in the way with safety finishing a repair. Nah, ini misalkan tekanan waktu, misal pesawatnya akan digunakan pagi nanti, pekerja tidak boleh menjadikan waktu tersebut sebagai tekanan. Jadi harus tetap tenang, tetap dapat menjaga ritme dalam melakukan perbaikan. Karena nanti kalau pekerja tersebut memikir, wah ini harus dipakai jam ini, jadi saya harus buru-buru, itu nanti malah menimbulkan masalah lain, tidak optimal dalam melakukan perawatan. Nah, ini ini ada beberapa untuk mengurangi risikonya. Pastikan tekanan not self-induced. Pastikan tekanan tidak ada pada diri sendiri. Seperti itu. Kalau coba saya searching dulu. Lalu sambil saya mencari clue untuk ini, kita lanjut yang penanganan yang selanjutnya dulu. Komunikasikanlah jika Anda membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perbaikan daripada terburu-buru menyelesaikan perbaikan. Nah, itu contohnya bagaimana? Jika Anda masih ragu-ragu apakah perawatan ini sudah selesai atau Anda emang ingin buru-buru menyelesaikannya, lebih baik dikomunikasikan kepada rekan setim ya. Saya membutuhkan waktu untuk memperbaiki pesawat ini, mesin pesawat ini lebih dari biasanya. Misal biasanya memperbaiki mesin ini butuh 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, ketika suatu saat ternyata butuh waktu lebih dari 2 jam karena ada masalah teknis lainnya. Nah, itu perlu dikomunikasikan terhadap rekan kerjanya. Jadi nanti rekan kerjanya dapat memaklumi atau dapat membantu. Seperti itu. Lalu nanti yang selanjutnya, nah ini juga termasuk komunikasi dan kerjasama tadi ya. Meminta bantuan kepada rekan setim jika ada isu atau kejanggalan yang biasanya bisa diperbaiki sendiri tapi ini memakan waktu ekstra, itu bisa dikomunikasikan sama rekan setim. Nah, untuk yang tadi yang ensure that pressure is not self-induced ini, pastikan tekanan jangan disimpan sendiri. Itu bisa dikomunikasikan juga oleh rekan setim. Jadi nanti rekan setim akan mengetahui jika misal si pekerja A ada tekanan dari faktor X, misalnya dia lagi ada masalah dalam keluarganya atau ada dikejar-kejar waktu untuk melakukan pekerjaan lainnya, itu harus dikomunikasikan nanti biar teman yang lain bisa mengcover atau membackup. Nah, materi selanjutnya nanti lack of assertiveness, stress, lack of awareness, dan norms. Ini nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ini
Kita sampai pressure dulu, nanti jika masih ada yang bingung dapat ditanyakan di grup WA atau nanti kita diskusi kelas online. Baik, saya cukupkan. Semoga selalu sehat. Salam sejahtera. Terima kasih.